Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dewi Ratih Rapisa MPD dan juga Ibu Rona Wulandari MPD selaku dosen AMPU pada mata kuliah BPBI. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan Aprilia Fitriani, Gina Sofa Zaina, Dwi Kiswanto, Heni Oktiana, Muhammad Maulidi Akbar, dan Nurul Hidayah untuk mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai deteksi bunyi non-bahasa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki materinya. Adapun pelaksanaan program BPBI deteksi non-bahasa, yaitu mengetahui kemampuan anak dalam deteksi bunyi non-bahasa melalui 3 sumber bunyi. Adapun bunyi yang diperdengarkan yaitu bunyi alat musik dari gitar, suara hewan dari sapi, dan bunyi suara alam yaitu guntur. Lalu setelah diperdengarkan 3 sumber bunyi non-bahasa tersebut, anak harus memberikan reaksi. Yang pertama, mampu memberikan reaksi ada bunyi gitar dengan mengajukan jempol tangan. Kedua, mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi gitar dengan melambaikan tangan. Ketiga, mampu memberikan reaksi ada bunyi suara sapi dengan mengetuk meja. Keempat, mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi suara sapi dengan mengisyaratkan tidak ada bunyi. Yang kelima, mampu memberikan reaksi ada bunyi guntur dengan menganggukkan kepala. Dan yang keenam, mampu memberikan reaksi tidak ada bunyi guntur dengan menggelengkan kepala. Jadi membaca identitas anak tuh yaitu nama Muhammad Faisal, nama panggilan Faisal, tempat atau tanggal lahir Bukit Harapan 16 Januari 2006, jenis kelamin laki-laki, status anak kandung, anak ke-1 dari 1 bersaudara, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan atau kelas SLB Negeri 2 Martapura, kelas 8B, alamat Jalan Kementri 4 nomor 25 Keraton Martapura. Baik, selanjutnya ada hasil asesmen. Nah, anak yang kami observasi ini tuh dia tidak memakai alat bantu dengar pada telinga kanan dan juga telinga kirinya. Untuk kehilangan pendengaran anak ini sendiri itu tidak diketahui secara pasti dikarenakan si anak ini belum pernah melakukan pemeriksaan ke dokter. Lalu pada saat tes yang dilakukan, pada saat kami observasi kepada si anak ini, ia belum mampu mendeteksi bunyi non-bahasa dengan baik. Dikarenakan dari banyaknya indikator yang digunakan, anak hanya mampu menjawab beberapa dengan tepat. Anak belum memasuki tahapan deteksi non-bahasa. Jadi menurut hasil penilaian pengamatan kami, pertama, Faisal belum terlalu mampu mendeteksi suara gitar. Di mana si Faisal saat mendengarkan suara gitar secara langsung mendapat perolehan yaitu sebanyak 40%. Terus yang kedua, Faisal juga belum mampu mendeteksi bunyi suara hewan. Yang kami pakai suaranya yaitu suara sapi. Terus si Faisal mendapatkan nilai perolehan sama yang seperti pertama tadi adalah 40%. Terus yang ketiga, Faisal mulai mampu mendeteksi bunyi suara alam. Kami menggunakan suara guntur yang diperdengarkan secara langsung. Dan si Faisal mendapatkan perolehan C, yaitu 60%. Baik, selanjutnya ada hasil penilaian pengamatan di mana berdasarkan dari hasil semua analisis yang sudah diperoleh Faisal, ia hanya mampu memperoleh 2 poin pada deteksi bunyi gitar, 2 poin untuk bunyi suara hewan yaitu sapi, dan 3 poin untuk bunyi alam yaitu suara guntur. Maka poin akhir yang diperoleh Faisal adalah 7 dan skor akhir yang diperoleh Faisal adalah 46,7%, yang dimana Faisal belum mampu mendeteksi bunyi non bahasa dengan baik dan Faisal belum memasuki tahap deteksi non bahasa.
Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, program BPBI atau BKPBI yang diberikan tidak hanya melatih kepekaan bunyi bahasa pada anak tunarungu, tetapi juga melatih kepekaan terhadap non-bahasa anak, seperti yang dilakukan oleh kelompok untuk mengetahui kemampuan anak dalam mendeteksi bunyi non-bahasanya melalui 3 sumber bunyi non-bahasa. Adapun bunyi yang diperdengarkan yaitu bunyi dari alat musik gitar, suara hewan dari sapi, dan bunyi alam yaitu guntur. Dari kegiatan tersebut sehingga diperoleh bahwa kemampuan Faisal ini pada deteksi bunyi non-bahasa, suara gitar, dan suara sapi masuk pada kriteria penilaian K kurang dari 54%, yang mana belum mampu mendeteksi bunyi suara. Sedangkan pada kemampuan deteksi non-bahasa suara alam guntur, anak masuk pada kriteria penilaian C 60%, yang mana artinya dia mulai mampu mendeteksi akan adanya bunyi. Nah, baiklah itu tadi hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang kurang tepat. Saya mewakili anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.